tempatnya. Oh, jadi ini yang namanya Kokoba Dance School itu? Bener sih. Kamu kan tahu kalau aku tuh suka banget sama yang namanya dance. Ya ampun, Dad, kamu mah semua juga suka. Beneran tahu. Aku tuh suka banget sama yang namanya dance. Apalagi kalau berhubungan dengan street dance sama b-boy. Aku jadi penasaran sama koreografernya. Ya udah, ngomong mulu nih, mendingan kita sapa dulu tuh sahabat yang ada di rumah. Nanti baru kita obati rasa penasaran kamu. Dan juga tuh kamu sih. Yuk. Halo sahabat, jumpa lagi nih dengan kami berdua dalam acara yang dapat memberikan kalian inspirasi tentang profesi impian. Gimana lagi kalau bukan di Profesiku Profesimu. bersama saya Dedi Sanjaya. Dan saya Cynthia Steven. Sin, gimana kalau kita tanya sama sahabat-sahabat di rumah, kira-kira mereka pada tahu nggak tentang profesi koreografer? Ayo kita tanyain, Dad. Ini dia cuplikannya. Koreografer itu yang saya tahu kayak ngelatih nari-nari gitu. Orang-orang yang membuat koreografi untuk suatu gerakan dance. Pencipta beberapa paduan sebuah gerakan. Seorang yang nyiptain gerakan-gerakan yang wow gitu. Seseorang yang memberikan suatu gerakan kepada orang lain, tapi gerakannya itu bukan gerakan yang biasa-biasa aja, tapi gerakan yang belum pernah diketahui oleh orang lain. Saya mau nanya kalau bagaimana dia mempelajari tentang koreo-koreo itu dan Bagaimana cara membuat suatu paduan gerakan. Pengen tahu gimana caranya sih kita bisa ciptain gerakan-gerakan yang unik gitu. Jadi koreografer itu susah atau enggak sih gitu. Seperti apa itu koreografer? Terus fungsinya koreografer itu untuk apa? Oke, itu tadi jawaban sahabat-sahabat kita. Langsung aja yuk, Dad, kita masuk ke dalam. Nah, untuk sahabat yang ada di rumah, lihat ya sekilas informasi yang satu ini. Ini dia informasinya. Sahabat, ada banyak cara untuk mengekspresikan diri kita. Mulai dari bernyanyi, berakting, sampai menari. Nah, bagi kalian yang suka menari, ada sebuah tarian yang sedang ngetren di kalangan remaja saat ini. Street dance. Tarian ini berasal dari negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Dan semakin dikenal di banyak negara, melalui penyanyi papan atas ataupun film-film Hollywood seperti Step Up, Street Dance, ABCD, dan masih banyak lagi. Street dance menjadi populer di dunia remaja karena tariannya menggambarkan kebebasan dan semangat anak muda. Dan pada dasarnya, street dance menampilkan gerakan tarian yang terdiri dari kombinasi tarian hip hop, modern dance, break dance, bahkan balet. Hebat bukan? Nah, untuk menjadi seorang penari street dance, dibutuhkan keahlian teknik menari dan power yang baik, agar setiap gerakannya dapat terlihat bagus. Terlebih lagi jika tariannya ditampilkan dalam grup, di mana semua teknik dan power dari setiap penari harus pada level yang sama. Tugas seorang koreografer lah yang harus mengenal power dan kelebihan dari setiap penarinya. Selain itu, ia juga harus terus mengembangkan skillnya dalam menari street dance. Karena tarian ini sangat cepat perkembangannya. Bayangkan bagaimana seorang koreografer harus bekerja keras agar dapat menciptakan sebuah penampilan yang luar biasa. Halo, ada yang bisa dibantu? Di sini Kak, kami berdua pengen lihat-lihat nih di sini sekalian. Teman saya katanya ngebet banget nih, pengen jadi dancer. Jadi kak, aku suka banget sama yang namanya dance. Oh gitu, bentar ya aku panggilin koreografernya dulu. Bener kak, makasih ya kak. Makasih ya, Kak. Makasih. Halo. Ya, halo Kak. Ada yang bisa Saya dibantu? Cynthia Steven. Ricky. Kalau mau nanya-nanya langsung aja ke Ricky. Makasih ya. Ya, Kak. Kita penasaran nih Kak tentang namanya profesi seorang koreografer. Sekarang kita pengen tahu banyak nih tentang dance. Iya kak. Di sini namanya Kokoba ya kak. Iya betul. Itu asal nama dari Kokoba itu apa ya kak? Kokoba ya? Oh, Kokoba itu asal namanya simple, coba-coba. Tapi karena coba-coba terlalu nggak keren ya, jadi kita ganti C-nya itu jadi K. Koba-koba. Cuma koba-koba kayaknya kurang nih, jadi kita katin ba-nya yang di depan jadi Kokoba gitu. Oh gitu. Kokoba sendiri ini udah berapa lama sih? Kokoba Dance School itu udah, ini jalan 5 tahun ya. Gitu. Oh udah jalan 5 tahun. Kalau di Kokoba itu kan
gabungan dari semua dance sebenarnya kan. Iya, lebih spesifiknya street dance. Jadi ya kurang lebih street dance itu ada banyak jenisnya. Ada hip hop, ada waacking, ada popping, ada locking, ada house dance. Ya kita ini masing-masing personil ini menguasai hampir semuanya gitu. Oh, jadi setiap orang yang ada di sini tuh mempunyai karakter sendiri. Betul sekali. Berarti kalau orang-orang yang mau belajar dance itu harus punya basic-basicnya sendiri dong kak? Oh tentu, jelas. Setiap semua teknik juga kita harus mempunyai basic foundation dasar untuk ke langkah yang lebih baik gitu. Oh, jadi setiap dancer itu punya basicnya sendiri, tipenya sendiri, karakter sendiri gitu ya? Yes, beda-beda, dari lagunya beda, tekniknya juga beda. Oke. Tapi kenapa sih kakak ngambil street dance? Kenapa nggak fokus atau misalnya satu jenis tarian aja atau sebagainya? Kenapa kakak ngambilnya street dance? Street dance karena dia itu tidak terkekang oleh aturan. Kalau misalnya kita lihat dari ballet dan segala macamnya itu kan ada aturan-aturan yang khusus yang mengekang dancernya sendiri gitu. Kalau street dance sesuai dengan namanya penari jalanan ya kan, itu kan berasal dari tidak ada aturan gitu, nggak ada aturan yang mengekang kita. Jadi kita di sini lebih bebas berekspresi seperti itu. Jadi kita bebas menggerakkan diri kita, Ya, ekspresikan betul kita sekali. diri sendiri. Betul Juga sih, sekali. Kak. Kalau misalnya terkekang itu kan nggak enak juga ya. Nah, bagusnya juga kalau misalnya kita ada masalah, kita menyalurkannya secara positif ke dance gitu ya. Ya, tepat sekali. Nah kak, kalau boleh tahu kan kalau di sini tuh namanya Kokoba ya. Itu sejarah untuk Kokoba sendiri itu kayak gimana kak? Awal perjalanannya hingga terbentuk Kokoba ini. Awalnya itu kita dari tahun 2008 ada audisi dancer, 100 dancer untuk acara Kristen di Monas. Nah dari sini para 100 dancer ini kan setelah acara itu kan udah pada bubar. Cuma kami beberapa orang dari dancer tersebut kita kumpul lagi untuk dance bareng gitu. Kemudian kita berawal dari pelayanan, kita ketemu, oh cocok nih, dari waktu latihannya cocok, dari visinya cocok, dari jenis tariannya juga cocok. Jadi kita sepakat untuk membentuk satu tim. Nah muncullah Kokoba ini. Awalnya sih pelayanan terlebih dahulu ya, cuma kita tidak menutup diri di pelayanan aja, jadi kita ikut ke lomba-lomba lain dengan membawa visi yang positif. Visi yang positif kita itu, kita pengen membawa anak muda yang ada di Indonesia itu bisa beraktivitas yang lebih positif dibanding aktivitas lainnya seperti ada narkoba, dunia malam, seperti itu. Ya benar juga, berarti mengalihkan hal-hal yang negatif untuk hal yang positif. Ya udah juga tuh kak. Tadi seperti yang kakak bilang sendiri, ngikutin kejuaraan-kejuaraan, berarti sudah ada beberapa prestasi yang didapatkan oleh Kokoba Dance School sendiri. Iya, beberapanya itu antara lain yang paling baru ini kita menang di Central Park ya, acara Fit Active. Kemudian di EX juga 2 tahun kita menang juga. Kita juga sempat jadi finalis di Singapura. Wah, sudah. Berarti Kokoba ini sudah ke internasional, bisa bilang seperti itu ya. Dancer-dancer kayak gitu kan mempunyai karakter sendiri, tidak harus sama kan. Itu untuk karakter-karakter tersebut mempunyai basic-basic sendiri atau memang aspirasi diri kita sendiri untuk menggerakkan tubuh kita? Oke, basically dancernya tersebut sukanya lagu apa nih? Jadi dance itu kan yang bisa membedakan dance itu kan dari karakter lagunya kan, otomatis lagunya mesti beda. Betul sekali, dari situ setiap dance itu punya karakter masing-masing, dari musik yang berbeda muncullah dance tersebut, kemudian tentu di situ juga ada basic-basicnya. Nah kak, genre-genrenya sendiri di Kokoba Dance School ini seperti apa? Genre kita ada hip hop yang paling populer, ada popping yang kejang-kejang, robotik, ada locking, ada juga break dance, ada juga house yang mungkin jarang didengar ya, house dance, ada juga waacking gitu. Nah kak, kalau untuk di Kokoba Dance School sendiri itu gimana ya kak cara latihannya, supaya misalnya kan kakak tampil tuh biasanya banyak acara-acara itu biar mereka kompak, cara latihan di Kokoba Dance School sendiri gimana ya kak? Oke, memang kalau misalnya untuk kompak itu kita mesti latihan banyak, plus orang-orang juga mesti disiplin. Kita sendiri untuk latihan rutinnya itu latihan seminggu 3 kali, cuma kalau misalkan ada lomba ya kita latihan mungkin 1 minggu 7 kali gitu. Oh seperti itu. Berarti Kak, dari ide-idenya sendiri nih, kalau misalnya bikin dance gitu kan nggak gampang. Kadang-kadang kita ngeliatnya susah banget gitu, Iya, lentur banget badannya. Itu gerakan-gerakannya. ide-idenya dari mana sih kak? Ide biasa paling banyak kita terinspirasi dari video ya. Video sekarang mah udah gampang informasinya dari YouTube, dari film dance juga ada Step Up, ada You Got Serve. Nah, selain itu juga kita kurang nih kalau misalkan kita nggak dance dulu baru bikin koreografinya gitu. Jadi kalau misalkan kita cuma lihat konsep,
kita catat, kita bikin, itu kurang kalau misalnya kita nggak nariin secara langsung dari lagunya seperti itu. juga. Jadi harus ada pelatihan ya, walaupun kita cuma ngeliat-ngeliat doang nggak mungkin kita langsung Betul. bisa. Oh iya benar juga tuh Kak. Ini kan dari konsep tariannya sendiri itu gimana nih Kak? Konsep tarian ya. Oh, kalau untuk lomba sih biasa kita rame-rame bikinnya gitu. Cuma memang masing-masing menguasai genrenya masing-masing kan. Jadi masing-masing punya partner sendiri untuk bikin koreo ini, untuk lagu ini siapa, untuk lagu ini siapa, seperti itu. Cuma untuk koreografi sendiri masing-masing, karena kita punya dance school ya. Jadi kita setiap bulan masing-masing orang mungkin ada 1-2 koreo seperti itu. Jadi setiap yang ikut di sini bisa menyumbangkan koreografernya atau ide-idenya untuk lomba-lomba selanjutnya. Betul. Masing-masing juga punya keahliannya sendiri di bidang dance-nya. Benar juga tuh Kak. Tapi aku penasaran nih Kak sama Penasaran, Kak? dalam. Latihan di Kokoba Dance School ya Betul. sendiri. Kita langsung masuk aja yuk, cobain bener nih, dance-nya. Kak? Iya betul. Iya Kak. Iya nggak apa. Iya Kak, tadi kita lihat latihannya anak-anaknya pada semangat banget nih Kak. Jumlah daripada anggota Kokoba Dance School ini berapa banyak sih Kak? Anggota Kokoba Dance School untuk murid-muridnya bisa sampai 300 orang. Cuma untuk pengajarnya sendiri 13 orang. Untuk pengajaran sendiri itu 13 orang. 13. Nah kan Kak, tadi saya lihat kan Kakak tuh lagi ngajar ya. Itu kan banyak banget tuh teknik-tekniknya. Iya. Itu teknik-tekniknya apa aja ya Kak? Tadi itu genrenya house dance yang mungkin jarang didengar ya di sini ya. Jadi house dance itu berasal dari New York. Dia itu berkembangnya di klub. Jadi lagunya lagu house dance seperti itu kan memang asal mula musik house itu dari Amerika juga ya. Jadi ya untuk tadi stepnya cuma sekedar step doang, rocking, bouncing. Gitu. Kak, tadi kan nih kita lihat kakak latihan, kayaknya masih biasa gitu. Tapi bukannya kita ngeremehin nih Kak. Iya, Kak. Kita cuma penasaran, pengen tahu gimana kalau misalnya itu tuh udah jadi dalam bentuk tarian atau performance kakak sama teman-teman kakak. Boleh. Ini kebetulan masih ada teman saya nih, Yancy dan Angel. Kita bisa coba untuk tunjukin koreografinya ya. Wah pas banget tuh. Wah itu keren banget tau Kak. Tadi keren. Oh kalau Korea yang tadi itu udah pernah ditampilin di mana Kak? Oh, kita biasanya untuk koreografi seperti itu biasa kita untuk lomba. Jadi memang untuk disiapkan untuk kompetisi. Biasanya kemarin itu terakhir kali di Central Park untuk Fit Active. Gitu. Nih Kak, tadi kita lihat keren banget nih. Kita penasaran pengen belajar nih Kak. Boleh nggak nih? Boleh. Bener Kak serius? Coba aja. Wah Mulai tempatnya. mantap juga nih. Nah sahabat, kami berdua mau belajar dance dulu nih sama Kak Riki. Ikutin kami terus ya. Ayo Kak. Wah. Oke nih Kak. Oke ya. Susah nih. Ya yang gampang aja. Stepnya dulu ya. Oke start. Stepnya dulu pertama kaki kiri ke kiri. Ya, itu sambil badannya turun. Ya, jadi 1 and 2. Ya, jadi turun, atas, turun.
tadi itu capek banget Kak. Benar. Kita tuh mikirnya nggak susah itu, ternyata tuh untuk dance itu butuh power atau energi juga ya Kak. Iya betul. Nah itu gimana tuh Kak ngatur semangatnya dari awal sampai akhir? Oh, sama itu memang karena latihannya sering ya, emang disiplin di latihan. Nah karena latihan sering, jadi stamina kita jadi lebih baik seperti itu. Untuk kakak sendiri tuh kakak tuh hobi banget ya sama yang namanya dance. Iya betul. Soalnya gini, kita denger lagu, kita nggak bisa nyanyi, tapi kita bisa gerak-geraknya. Jadi disitulah awal saya ngedance. Berarti kalau misalnya kan tadi kan kakak bilang, disitulah kakak awalnya ngedance. Itu di saat umur berapa Kak kakak baru mulai street dance kayak gitu? SMA kelas 3 ya, umur 17 tahun. Jadi dari SMA kelas 3? Betul. Nih Kak, kalau misalnya kita tuh udah menekuni dance nih benar-benar ya, kira-kira itu bisa menjadi profesi yang menjanjikan nggak sih Kak? Ya, bisa menjadi profesi yang menjanjikan. Dalam arti kita bisa jadi instruktur dance seperti saya ini, bikin sekolah dance, atau juga bisa jadi koreografer. Koreografer bukan cuma di sekolah dance, tapi untuk iklan-iklan, untuk koreografer penyanyi, atau juga kita bisa jadi back dancer dari penyanyi tersebut. Seperti itu. Oh gitu. Kak, biasa kalau misalnya kakak ada bikin koreografer buat nari gitu, itu berapa lama sih latihannya biasa? Untuk koreografinya sendiri kita carinya itu tergantung lagunya, tingkat kesukaan lagunya. Biasanya sih paling lama 1 minggu ya untuk durasi yang lama. Tapi kalau untuk durasi yang pendek-pendek ya 1 hari 2 hari mungkin bisa, tapi harus fokus. Jadi kalau untuk membuat koreografer sendiri itu mempunyai ide yang bagus dan cemerlang kan, kita nggak bisa langsung nentuin gerakan ini kan nggak tentu semuanya bisa kan Kak ya? Iya betul. Itu balik lagi dari kerja keras kita. Nanti kalau kita udah terbiasa, ide itu muncul dengan mudah. Dan lagi sekarang sudah banyak sumber informasi, jadi kita bisa tidak nyontek ya, cuma kita mengambil inspirasi dari mereka semua. Ngomong inspirasi nih Kak, ada nggak sih tokoh yang menginspirasi kakak? Ada. Siapa? Kalau untuk saya sendiri, kiblatnya ke Jepang. Orang Jepang banyak, ada Wrecking Crew Orchestra, itu dancer hip hop Jepang. Oh. Di kiblat ke USA sendiri, ke Elite Force Crew, Buddha Stress, Force Crew. ya itu koreografer untuk Michael Jackson, Mariah Carey, seperti itu. Oh, nah untuk harapan kakak sendiri nih buat dunia tari khususnya street dance apa nih Kak? Di Indonesia. Di Indonesia sih saya berharap dunia industrinya semakin berkembang supaya anak-anak yang belum tahu tujuannya kemana ke arah bisa memilih tujuan yang lebih positif. Jadi mereka bisa berprestasi, membawa nama bangsa, lebih kreatif, lebih rajin, nilai-nilainya lebih ada gitu. Jadi maksud kakak tuh supaya remaja-remaja zaman sekarang tuh tidak mengekspresikan dirinya ke hal yang negatif seperti Betul. narkoba, tapi bisa lebih hal yang positif dan menjanjikan juga. Betul. Nih Kak, kalau misalnya ada teman atau para remaja yang tertarik nih sama dance, tapi mereka itu nggak percaya diri mungkin atau bobot badan mereka yang nggak profesional, atau mereka merasa gerakan mereka kurang lentur atau kurang bagus. Tanggapan kakak sendiri nih buat teman-teman yang berpikir seperti itu? Selama kita belum nyoba, kita nggak bakal tahu apa yang kita nggak bisa sebenarnya. Jadi yang harus dilakukan adalah dicoba dulu. Jadi dance itu sendiri harus benar-benar kita punya gerakan badan yang lentur, atau untuk sebagai pemula gimana itu Pak? Mereka punya bakat bervariasi ya. Ada yang memang suka bergerak, ada yang kerjaannya cuma baca buku atau enggak main game. Jadi itu yang mempengaruhi pemula itu bisa dance atau enggak. Tapi pada dasarnya semua orang bisa dance asal mau dicoba, asal dilatih. Oh, gitu. Kak, pertanyaan terakhir nih, kita minta pesan-pesannya dong Kak buat sahabat-sahabat yang ada di rumah yang punya cita-cita menjadi seorang dancer gitu. Oke, untuk teman-teman yang punya cita-cita jadi seorang dancer, walaupun belum mulai, tetap dicoba, tetap latihan. Sekarang banyak informasi yang bisa didapat dari YouTube, dari video-video, dari film-film, atau juga di sini juga gitu, di Jakarta sendiri juga sudah mulai banyak dance school yang berkembang. Mereka bisa menyalurkan ke daerah industri, bisa jadi koreografer, bisa jadi dancer artis. Yang penting adalah tetap bermimpi besar, tapi tetap dijalankan mimpinya tersebut. Oke sahabat, itu tadi perbincangan kita bersama Kak Riki tentang profesi dancer dan koreografer.
Sekaligus menutup perbincangan kita hari ini, semoga informasi-informasi yang telah diberikan tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua. Untuk Kak Rika, terima kasih nih Kak udah ngeluangin waktunya nih Kak. Makasih ya Kak atas pengalamannya. Nah, sahabat, dengan berpikir, melatih diri, dan melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, maka hal-hal yang kita lakukan pasti akan berhasil. Bersama saya Dedi Sanjaya. Dan saya Cynthia Steven beserta semua kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Saksikan terus program yang dapat memberikan inspirasi tentang dunia profesi. Di mana lagi kalau bukan acara Profesiku. Profesimu. Dan jangan lupa ya untuk like fanpage Facebook kami Profesiku Profesimu Dai TV. Dan follow Twitter kami di @p2daitv. Sampai Sampai jumpa.